Alangkah sedihnya kami di Disnaker, baik kabupaten kota maupun provinsi, kemarin ada 2 atau 3 yang sudah terjadi, kita menjemput pekerja migran yang pulang di dalam peti mati. Ya ujung-ujungnya kalau terjadi sesuatu kepada mereka di sana karena non prosedural tadi, tidak ada yang ngejamin keselamatannya sekalipun. Mereka disiksa dan lain sebagainya, nggak ada yang ngejamin. Yang non prosedural ini tuh kan hanya iming-iming, nanti dikasih gaji ke sana dan sebagainya. Tetapi begitu sampai di sana, paspor ditahan oleh siapapun itu mereka nggak tahu. Karena secara anggaran pemerintah daerah kita tidak mengakomodir itu. Ya akhirnya karena yang dijemput adalah mereka yang berangkat non prosedural, sehingga kita menjemputnya juga terkadang melanggar sesuatu yang non prosedural tadi. Perantara-perantara ini yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur resmi, tetapi diiming-iming dengan pendapatan yang relatif besar dibanding dengan apa yang mereka terima pada profesi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat podcast Radar Banten? Tentunya di episode kali ini akan ada tema yang seru banget untuk kita perbincangkan. Tema pada episode kali ini adalah regulasi pemberangkatan pekerja migran Banten, dan tentunya sudah ada narasumber yang bakal kita wawancara dan ajak ngobrol nih. Sobat podcast Radar Banten, sudah hadir di samping saya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Septo Kalnadi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mbak. Kabar ini baik, yang kedua ya? Yang kedua, iya, baik ya. Duh. Sekarang sudah, kita kayaknya matching, Mbak ya. Iya, kan nggak janjian tadi ya? Nggak janjian ya, Mbak. padahal, Pak. Santai aja, Mbak, biar jangan stres kita. Oke, biar nggak stres ya, Pak ya. Ngomongin soal stres, Pak, kesibukannya belakangan ini ngapain aja sih, Pak? Ya, semuanya berkutat di seputaran ketenagakerjaan. Dan kalau transmigrasi tidak begitu banyak ya. Karena memang dinamika ketenagakerjaan ini setiap hari itu temanya akan sama aja, yaitu terkait perselisihan antara pengusaha dan pekerja dengan pengaduan-pengaduan dan lain sebagainya. Tapi kita berupaya kalau ada persoalan itu ya sebelum ditetapkan oleh pengawas ketenagakerjaan, ada bidang hubungan industri di mana ada fungsional mediator namanya, itu yang mencoba untuk menyelesaikan secara kita sebut bipartit. Bipartit itu adalah bi itu 2, partit itu partisan, partisipasi dari dua pihak, yaitu pengusaha dengan pekerja. Nah kalau sudah kita melalui mediasi seperti itu tidak memenuhi keinginan atau apa yang dituntut oleh para pihak, maka itu kita ajukan ke pengadilan hubungan industri. Nanti kalau sudah ada ketetapan dari hakim pengadilan, baru ada penetapan terhadap apa yang disengketakan oleh teman-teman saya di pengawas ketenagakerjaan. Ya, dinamikanya seperti itu, Mbak. Apalagi sekarang di bulan Oktober. Oktober, November itu adalah masa-masa yang sedikit menghangat, cenderung panas, dalam artian itu bulan-bulan penetapan upah minimum kabupaten dan upah minimum provinsi. Yang hari ini kita menunggu keputusan atau peraturan pelaksana, karena kita tahu kemarin itu MK sudah menolak untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dengan putusan MK itu ada keputusan-keputusan teknis lainnya yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, terutama yang terkait dengan sementara ini menjadi isu hangat tiap tahun itu adalah penetapan upah bagi pekerja di kabupaten yang merupakan dasar untuk memberikan upah kepada pekerja untuk tahun depannya. Nah,
upah minimum provinsi itu berperan sebagai jaring pengaman saja. Bila upah minimum kota atau kabupaten tidak mampu dilaksanakan oleh pengusaha, maka dapat menjadi acuan upah minimum provinsi menjadi jaring pengaman menyelesaikan persoalan upah yang diberikan. Oke, baik, Itu Pak. kesibukannya sementara itu, Mbak. Sementara Ini itu terkait ya, Pak, dengan ya? kesibukan itu. Gitu. Baik, untuk tema hari ini nih Pak, regulasi pemberangkatan pekerja migran Banten ya. Belum lama ini Disnaker Trans Banten ini berhasil memulangkan 7 calon pekerja migran asal Banten, Pak. Mereka dipulangkan ke rumah masing-masing saat hendak dikirim ke Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga nih Pak. Mereka dipulangkan lantaran berangkat melalui jalur tidak resmi alias ilegal. Nah Pak, bisa cerita sedikit Pak ke Sobat Podcast Radar Banten ini sebenarnya gimana, apa sih Pak yang terjadi Pak? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kewenangan gitu ya, kewenangan tentang pekerja migran itu ada badan tersendiri, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, ya, dan itu dikepalai oleh seorang pejabat pimpinan tinggi utama yang setara dengan menteri sebetulnya, karena bertanggung jawab langsung pada presiden. Tetapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota dari sisi perekrutan, pelatihan, pemberangkatan dan pemulangan terkadang tidak dilibatkan secara penuh. Hanya kalau yang bermasalah itu langsung kepada kita karena itu warga kita. Kayak kemarin itu warga Banten 7 orang, itu 5 dari Kabupaten Serang, 1 dari Kabupaten Tangerang, 1 dari Kabupaten Pandeglang. Secara umum persoalannya adalah kurangnya informasi. Karena kalau sosialisasi itu sudah dilakukan juga oleh Balai Besar Perlindungan Pekerja Migran yang ada di Serang itu, di daerah Ciwaru. Sosialisasi sudah dilakukan, baik itu kepada pengusaha pemberangkatan calon tenaga kerja migran atau kepada aparat pemerintah daerah khususnya yang ada di kecamatan dan desa. Persoalannya adalah masih banyaknya kalau disebut calo ya terlalu kasar ya. Perantara-perantara ini yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur resmi, tetapi diiming-iming dengan pendapatan yang relatif besar dibanding dengan apa yang mereka terima pada profesi yang sama. Misalkan ART di dalam negeri itu kan berkisar 2 juta sampai 2,5 juta. Tetapi untuk bekerja sebagai ART di Timur Tengah terutama bisa mencapai 8 sampai 12 juta, kan begitu ya. Nah, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat saya di Balai Besar Perlindungan Pekerja Migran di Serang, ternyata kendalanya itu lebih kepada kendala yang sifatnya ada biaya yang agak besar sebelumnya. Untuk pertama adalah administrasi. Administrasi itu baik visa bekerja, paspor, pasti. Kemudian biaya pelatihan. Biaya pelatihan ini menyangkut misalnya 1 bahasa. Yang kedua, materi pembelajaran tentang sosial budaya setempat. Nah, yang ketiga baru teknis tertentu yang kurikulumnya sudah ada di sana. Nah, ini bagi perantara ini dianggap sesuatu yang menghambat upaya mereka untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia, dan ini menjadi sesuatu yang digambarkan seolah-olah ini sesuatu yang sulit, ini sesuatu yang biaya mahal dan lain sebagainya.
sebetulnya dengan pelatihan-pelatihan seperti itu, kalau dilakukan prosedural, itu kan untuk mengisi kuota yang diberikan oleh negara yang akan didatangi. Diberikan kuota membutuhkan pekerja, kemudian ada agen atau perusahaan yang diberi tanggung jawab untuk merekrut. Nah, di Indonesia mereka mungkin akan kerjasama sehingga mereka melakukan pelatihan dulu. Karena tidak semua pekerja migran yang di Timur Tengah itu formasi lah, kalau disebut formasi di sana itu ada sebagai ART semata. Ada juga sebagai kalau kita disebut di sini babysitter ya, tapi bukan babysitter bayi. Biasanya mereka melayani orang-orang jompo, yang merawat orang-orang jompo yang oleh keluarganya mungkin sudah dipisahkan lah, ada rumah sendiri atau bagaimana. Nah, tujuan dari pelatihan, ada visa bekerja, ada agen yang bertanggung jawab di sana, itu sebetulnya adalah melindungi hak-hak dari pekerja migran itu sendiri. Misalnya, pekerja migran wajib juga diikut sertakan dalam jaminan sosial. Jaminan sosial itu misalkan jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua. Sehingga mereka bisa, kalau mereka nanti kontraknya sudah selesai, mereka kembali ke Indonesia, mereka juga punya pesangon. Gitu ya. Tapi tadi mohon maaf Pak dipotong, soal banyaknya masyarakat yang kurang informasi gitu ya Pak. Padahal di Senaker ini sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Itu gimana Pak cara mengatasi banyaknya masyarakat yang memang kurangnya informasi sehingga bisa banyak yang ilegal gitu Pak? Nah, kita berupaya berkomunikasi dengan Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja, namanya PJ Abjati, Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja. Abjati ini merupakan agen yang ada di Indonesia. Nanti mereka bekerja sama dengan agen di luar. Kita berupaya untuk mereka melakukannya secara prosedural. Nah, Abjati sudah mengajukan izin kita untuk menggunakan asrama BLKI untuk tempat pelatihan. Mereka dilatih dengan kurikulum tertentu, mereka dilatih, mereka disiapkan, setelah itu mereka diberangkatkan. Nah, perantara-perantara inilah yang mempengaruhi kondisi masyarakat. Bahwa kalau melalui jalur resmi, seluk-beluknya akan berliku, biayanya akan besar, yang tadi saya sampaikan besar. Tapi kalau tanpa itu, kita akan mudah. Sebenarnya pekerja migran non prosedural ini bukan hanya yang ke Timur Tengah saja, Pak. Beberapa waktu yang lalu ada viral itu pekerja migran Indonesia non prosedural yang di dalam tayangan videonya itu disekap di lingkungan negara ASEAN, gitu ya. Mereka minta dibebaskan dan sebagainya. Ternyata pada waktu itu informasinya adalah kalau pemerintah Indonesia memulangkan mereka satu pesawat di charter, dipulangkan dari negara asal ke Indonesia, begitu pesawat itu mendarat di Indonesia, maka sudah ada 2 pesawat yang siap untuk berangkat membawa tenaga kerja non prosedural lagi. Itu sudah terdeteksi. Pelabuhan udara yang digunakan adalah di Medan, Kuala Namu, dan di Soekarno-Hatta. Nah, kalau kemarin peristiwa 7 orang itu sebelumnya juga kita menggerebek gitu ya. Satu penampungan di Balaraja. Tapi alhamdulillah memang warga Banten tidak ada, tetapi ada 4 orang warga Nusa Tenggara Barat dengan Jawa Timur, Kediri itu yang kita temukan dan kita pulangkan. Kita pulangkan ke daerah asal karena perusahaan penyalur tenaga kerjanya juga ilegal. Kemudian kita juga pernah menerima pemulangan seperti kemarin itu, tapi dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, pelabuhan udara di Sidoarjo Juanda. Itu ketangkepnya begitu. Nah, yang terjadi itu kenapa sering terjadi begitu? Para perantara-perantara ini
mungkin SD-nya main petak umpet ya. Umpet-umpetan ya, Pak, ya? Jadi selalu kucing-kucingan dengan prosedur resmi di mana kita itu selalu terkecoh oleh mereka. Mereka berangkat dengan visa, misalnya visa umroh Bisa umroh. atau visa berkunjung. Secara administratif di imigrasi nggak ada masalah, gitu kan? Tetapi sebenarnya mereka adalah calon-calon pekerja migran Indonesia yang non prosedural. Nah, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pusat itu selain juga menertibkan yang seperti itu, juga selalu membuka kerjasama dengan negara-negara luar yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia untuk memenuhi kuota itu. Saya juga pernah ngalamin undangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran itu memberangkatkan 40 orang ke Jerman. Itu semuanya kualifikasinya adalah perawat. Dan ternyata gajinya 40 juta juga di Jerman itu. Dan dia diberikan kalau sudah 1-2 tahun diberikan green card ya, penduduk semacam penduduk permanen yang keluar masuknya tidak perlu visa lagi. Nah, kenapa itu lebih mudah yang ada di Timur Tengah gitu ya? Dengan kondisi Banten yang sekarang ini pesantren juga mengajarkan bahasa Arab dan sedikit banyaknya mungkin mempelajari budaya Arab dan lain sebagainya. Kemudian tingkat kebutuhan pekerja juga Tinggi ya, Pak. Di kita belum bisa memenuhi itu yang mendorong mereka, para perantara itu selalu merayu calon pekerja migran itu untuk ikut program mereka. Seperti kemarin saya ketemu dengan 2 orang, pendidikannya hanya SMP. SMP, Pak. Jadi kalau pendidikan SMP, apa yang disampaikan oleh perantara ini mungkin dia tidak akan bisa menganalisis lebih jauh lagi gitu ya. Jadi selalu diceritakan hal yang Enak-enaknya aja gitu enak-enak ya, Pak. aja nanti di sana dan lain sebagainya. Tetapi juga selain itu saya sampaikan ke mereka kemarin, alangkah sedihnya kami di Disnaker baik kabupaten kota maupun provinsi. Kemarin ada 2 atau 3 yang sudah terjadi. Kita menjemput pekerja migran yang pulang di dalam peti mati. Oke. Itu sudah meninggalnya juga entah berapa lama kita tidak tahu. Nyampe ke Indonesia dijemput di bandara oleh kita, tapi di bandara kargo khusus jenazah misalkan seperti itu, kan miris Mbak. Betul, Pak. Keluarga juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, tidak mendapat jaminan sosial, sehingga keluarga yang ditinggalkannya juga tidak mendapatkan santunan, tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, anak dia ini nih yang bekerja di luar negeri ini. Nah, itulah kenapa sebenarnya dengan pekerja migran yang prosedural, jaminan sosial yang merupakan hak mereka untuk diikutsertakan ke jaminan sosial itu menjamin baik keluarga yang bersangkutan atau yang bersangkutan tadi itu mendapatkan hak-hak tertentu sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, sesuai dengan undang-undang jaminan sosial. Baik, Pak. Nah, itulah arahnya. Bagaimana kita selalu menghimbau bekerjalah ke luar negeri dengan prosedural. Nah, kemudian dengan jalur prosedural juga menjamin mereka menerima upah sesuai dengan kontrak. Yang non prosedural ini itu kan hanya iming-iming, nanti dikasih gaji ke sana dan sebagainya. Tetapi begitu sampai di sana, paspor ditahan oleh siapapun itu mereka nggak tahu. Nggak tahu ya, Pak. Nggak tahu siapa yang nahan paspor mereka, nggak tahu mereka. Dari banyaknya kejadian mungkin yang tadi sudah Bapak sebutkan, kalau para tenaga yang ilegal itu, yang non ilegal maksudnya Pak, itu banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Pak. Lalu bagaimana
seharusnya mekanisme legal dalam jalur pemberangkatan tenaga migran ini Pak, supaya mungkin bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan tadi? Kami menghimbau bagi calon-calon tenaga kerja migran Indonesia yang akan melakukan secara prosedural tadi itu dapat menerima informasi melalui Balai Besar Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Serang. Bisa juga melalui kantor-kantor asosiasi penyalur jasa tenaga kerja PJA Abjati tadi. Dari situ akan jelas. Karena tujuan itu bukan hanya Timur Tengah, Mbak. Berapa bulan yang lalu dari Pandeglang secara prosedural itu melakukan pekerja magang juga ke Polandia, misalkan ya. Kemudian dari kota Tangerang itu ke Qatar dengan kuota 3.000 juga sudah terpenuhi. Hanya memang sepanjang terlintas untuk mendapatkan sesuatu manfaat dengan jalur jalan pintas, maka seperti indah saja itu yang non prosedural. Indah, seolah-olah di sana menyenangkan, padahal sebetulnya dia memasuki satu dunia atau hutan belantara yang dia tidak tahu ada di mana, harus bagaimana dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya kalau terjadi sesuatu kepada mereka di sana karena non prosedural tadi, tidak ada yang ngejamin keselamatannya sekalipun. Mereka disiksa dan lain sebagainya, nggak ada yang ngejamin. Tapi kalau secara prosedural terjadi apa-apa, kita tinggal menghubungi agennya. Si ini ditempatkan di mana, kerja di rumah siapa dan lain sebagainya, kondisinya bagaimana, bisa dipantau. Itulah yang sampai sekarang masih memenuhi ruangan-ruangan penginapan di Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi misalnya, konjen di Mekah, Madinah, Jeddah. Di Jeddah itu menampung mereka-mereka yang kabur, Pak. Kabur karena non prosedural tadi. Keselamatannya saja tidak dijamin, sehingga ditampung di konsulat-konsulat Indonesia seperti di Jeddah. Lalu setelah ditampung di mungkin banyak tempat di sana gitu ya Pak, itu untuk pulang ke Indonesia kalau tidak prosedural itu gimana Pak dari Disnaker sendiri Pak? Berdasarkan kewenangan yang diatur bahwa Disnaker Kabupaten Kota dan Provinsi tidak punya kewenangan sejauh itu. Tidak punya kewenangan ya Pak? Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota bila mereka sudah masuk ke Indonesia, ditangani oleh balai atau oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran BP2MI atau Kementerian Tenaga Kerja, maka kita wajib menjemput saja ke satu titik lokasi untuk dijemput dan kita harus memulangkan. Nah ini ada sesuatu yang sedikit kontradiksi. Karena secara anggaran pemerintah daerah kita tidak mengakomodir itu. Ya akhirnya karena yang dijemput adalah mereka yang berangkat non prosedural, sehingga kita menjemputnya juga terkadang melanggar sesuatu yang non prosedural tadi. Nah ini yang sudah kita sampaikan di beberapa forum dengan koordinasi dengan pusat. Tolong ada regulasi bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga diberi satu kewenangan untuk dapat melakukan pembiayaan terhadap itu. Nah, kalau sekarang ini 7 orang kemarin, karena itu wanita semua, kita sudah koordinasi dengan Dinas Kependudukan Perlindungan Anak dan Perempuan, karena mereka juga ternyata dipantau oleh Migran Care Indonesia untuk melaporkan kalau ada hal-hal seperti itu. Ya mudah-mudahan memang kemarin waktu COVID berkurang. Tetapi sekarang COVID sudah selesai, muncul lagi nih 7. Kemarin akhir COVID 4 orang, walaupun itu bukan dari Banten. Nah kita menghimbau kepada bapak-bapak ibu kepala desa
Kalau ada yang minta keterangan untuk bekerja ke luar negeri, konsultasikan dulu, cari informasinya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota setempat, atau langsung komunikasi ke Balai Besar Perlindungan Pekerja Migran Serang yang ada di Ciwaru. Yang ada di Ciwaru Ya, Pak ya. sehingga bisa didapat informasi seperti itu. Walau bagaimanapun itu adalah warga negara Indonesia yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Baik. Pemerintah di sini bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah saja, termasuk pemerintah desa. Untuk saat ini Pak, ada berapa pekerja migran asal Banten yang memang bekerja di luar negeri Pak? Datanya itu saya nggak punya ya, karena harus nyarinya juga di Balai Besar Perlindungan Pekerja Migran tadi. Tetapi secara umum memang pekerja migran asal Banten itu dari tahun ke tahun juga peminatnya makin besar, Mbak. Tapi data detailnya saya belum punya datanya. Nanti bisa mungkin podcast lah dengan Kepala Balai Besar Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Boleh ya, Pak, ya? Boleh. Saya kasih nomor teleponnya nanti, Mbak. Siap Pak, siap. Atau Nanti dicatat, Pak. ajudannya aja ntar saya kasih. Oh, Yang penting. ajudannya ya Pak. Iya. Siap Pak. Tapi sampai saat ini belum ada data pastinya gitu ya Pak ya? Karena memang bukan kewenangan di provinsi. Bukan kewenangan. Bukan. Apalagi yang non prosedural ya. Yang non Betul, prosedural aja kita belum punya Belum data punya. fix. Karena kewenangan nggak ada. Hanya pada saat ada masalah baru kita ditugasi untuk menyelesaikan. Mungkin bagaikan pemadam kebakaran lah. Kalau udah terjadi gejolak api baru kita padamkan gitu. Oke, baik Pak. Imbauan dari Bapak nih sebagai Kepala Disnaker Trans, gimana cara masyarakat agar tidak mudah terayu? Mungkin tadi juga Bapak sudah menyinggung soal iming-iming yang dirasa cukup besar gitu Pak untuk bekerja di luar negeri. Pertama, telaah dulu administrasinya. Visa bekerjanya ada nggak di situ mensyaratkan visa bekerja? Karena kan kalau visa bekerja itu berbeda dengan visa kunjungan biasa. Kalau umroh itu paling 14 hari misalkan gitu ya. Tapi kalau visa bekerja itu tergantung masa kontraknya. Yang kedua, lihat agen di negara tujuannya ada nggak? Jelas tidak. Kemudian hak-hak sebagai peserta dengan jaminan sosial yang akan diterima apa saja. Yang berikutnya komunikasi dengan Abjati tadi atau dengan Balai Besar Perlindungan Pekerja Migran tadi. Dari situ bisa dikomunikasikan, tidak menerima begitu saja pesan-pesan yang indah diucapkan tapi nanti akan pahit diterima dan dirasakan oleh mereka. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali, nggak kerasa 30 menit ngobrol bareng Bapak ya. Udah 30 menit ya? Udah 30 menit Aduh, Pak. pelan dikit amat ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak kepada podcast Radar Banten ya. Sudah tadi ya Pak, saya juga mau mengingatkan kepada sobat podcast Radar Banten, mungkin kalau ada yang ingin bekerja di luar negeri itu harus periksa dulu Pak ya visanya, terus dicek dulu agennya, harus mungkin bisa berkomunikasi dengan Abjati ataupun Balai Besar Pekerja Migran agar semuanya tidak ini ya Pak, tidak rancu seperti tadi, hal-hal yang tidak diinginkan juga tidak terjadi lagi. Baik sobat podcast Radar Banten, itu dia obrolan kita di episode kali ini. Mungkin next kita bakal ngobrol lagi ya Pak. Jangan lupa untuk share, komen, subscribe, dan bisa pantengin terus Instagram dan media sosialnya Radar Banten, official Radar Banten. Saya Umi Umdatul Janah pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.